Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah adalah keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Pencemaran tanah dapat terjadi karena adanya sampah-sampah organik atau sampah-sampah anorganik, tertuannya pestisida dalam dosis yang berlebihan, tumpahan minyak dan merembesnya zat kimia berbahaya dari tempat penampungan limbah industri ataupun rumah tangga ke lapisan permukaan tanah. Nah, adapun dampak negatif pencemaran tanah. Dampak negatif dari pencemaran tanah, pertama, mematikan organisme di dalam air, kemudian B, mengganggu porositas dan kesuburan tanah. Menurut sumbernya, penyebab pencemaran tanah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Nah, limbah domestik. Limbah domestik ini merupakan berasal dari pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, tempat usaha hotel, dan lain-lain. Kebanyakan limbah domestik merupakan sampah basah organik yang mudah diurai. Jadi ada 2 sampah di sini, ada sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah-sampah organik seperti kulit buah, daun-daun, jaringan hewan, kotoran hewan, dan kertas dapat dihancurkan oleh mikroorganisme tanah atau dekomposer. Sedangkan bahan-bahan buangan yang tidak mudah atau tidak dapat diuraikan oleh dekomposer, misalnya besi, plastik, kaleng, kaca, dan aluminium, digolongkan sebagai sampah anorganik. Limbah industri. Jadi nomor 2 limbah industri, di mana limbah padat hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan daging, dan lain-lain. Kemudian nomor 3, limbah pertanian. Limbah pertanian seperti pestisida atau diklordifenil triklorotana yang sering digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanaman juga dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme lainnya. Penggunaan pestisida tanpa perencanaan dan perhitungan yang baik dapat mencemari tanah dan akhirnya mematikan organisme tanah yang dapat menyuburkan tanah atau kelompok non-target, misalnya cacing tanah. Akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Nah, bahan pencemar yang sulit atau tidak dapat terurai di lingkungan dapat masuk ke dalam tubuh organisme dan berpindah dari satu organisme ke organisme lainnya melalui rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Contohnya yaitu DDT atau diklordifenil triklorotana. Nah, DDT ini merupakan salah satu jenis insektisida yang sangat terkenal. Nah, jika sisa penggunaan insektisida tersebut masuk ke sungai atau danau, maka DDT akan masuk ke dalam rantai makanan. Konsentrasi DDT ini akan meningkat ke dalam tubuh organisme pada setiap tingkatan tropik. Jadi DDT ini
residunya tetap berada di air atau tanah yang kemudian terserap oleh gangga atau tumbuh-tumbuhan. DDT juga tidak dapat terurai oleh reaksi di dalam tubuh makhluk hidup. Pada setiap tingkatan trofi akan terjadi peningkatan akumulasi DDT. Nah, proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkatan tropik melalui rantai makanan disebut biomagnifikasi. Konsentrasi bahan pencemar dinyatakan dalam satuan ppm per million, yaitu perbandingan bagian dalam 1 juta bagian yang lain. Selanjutnya, peningkatan akumulasi bahan pencemar misalnya DDT. Kalian bisa melihat gambar ini. Di sini terdapat air, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, dan burung. Nah, DDT ini sifatnya dia tidak larut dalam air. DDT juga bersifat stabil, sukar terurai, sehingga cenderung bertahan di dalam lingkungan hidup dan masuk ke rantai makanan. Nah, adapun penjelasan pada gambar berikut ini, di mana DDT ini akan masuk ke dalam perairan. Kemudian akan terjadi biokonsentrasi oleh fitoplankton, yaitu terjadi akumulasi DDT secara langsung dari air oleh organisme. Jadi di sini terdapat fitoplankton. Nah, kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton. Jadi fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, kemudian terjadi bioakumulasi, di mana bioakumulasi yaitu terjadi peningkatan konsentrasi DDT pada organisme. Kalian bisa melihat di sini dari 0,003 ppm menjadi 0,004 menjadi 0,5 ppm. Artinya terjadi proses peningkatan konsentrasi DDT. Atau di sini terjadi bioakumulasi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ikan-ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan besar. Nah, apabila terpapar secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, kemudian akan terakumulasi pada salah satu organ ikan-ikan besar tersebut, sehingga ikan-ikan besar ini akan dimakan oleh burung. Nah, sehingga terjadi biomagnifikasi. Jadi di sini terjadi biomagnifikasi. Nah, apa itu biomagnifikasi?
Biomagnifikasi itu adalah peningkatan konsentrasi DDT melalui rantai makanan. Jadi di sini kita bisa melihat konsentrasinya DDT-nya semakin meningkat dari 0,05 menjadi 2 ppm dan menjadi 25 ppm. Jadi terjadi proses peningkatan konsentrasi DDT melalui rantai makanan. Jadi inilah penjelasan tentang peningkatan akumulasi bahan pencemar misalnya DDT.